Oke, baik teman-teman semuanya, tema yang diberikan kepada saya dalam kegiatan pada kesempatan hari ini adalah berihsan terhadap bumi ya. Mulai dari mana? Kira-kira begitu. Tor yang saya terima. Tapi saya cek dulu apakah Mas Fahim slide saya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Karena agak khawatir sekarang. Sudah ngomong panjang lebar, ternyata slide-nya belum kemana-mana gitu. Nah, seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Fahim tadi di awal, perkenalkan teman-teman, saya Hijrah Purnama Putra. Beberapa aktivitas yang saya lakukan saat ini, seperti mengajar di program studi teknik lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kita satu kota ya, tapi belum bisa mungkin bertemu secara langsung. Insya Allah Allah akan mudahkan kita, suatu saat kita akan bertemu secara langsung. Kemudian aktivitas lain, saya bersama beberapa teman yang lain mengurusi proyek di Indonesia, suatu unit usaha sosial ya, yang berbasis dalam pengolahan sampah. Jadi ingin berbuat sesuatu terhadap kota Jogja yang saat ini kita tinggali bersama. Dan aktivitas tersebut sudah dimulai sejak tahun 2008. Nah, pada tahun 2020 ini saya diminta oleh teman-teman pengelola sampah yang terdapat di Kabupaten Sleman, kabupaten paling utara di Provinsi Yogyakarta, untuk mengkoordinatori lah kira-kira begitu ya, jejaring pengelola sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi bertemu dengan Bapak Ibu, para pemuda-pemudi yang punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan, khususnya dalam pengolahan sampah. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman tersebut saya bisa sharingkan ke teman-teman supaya bumi kita ya insya Allah jadi lebih baik ya. Nah, teman-teman semuanya, agar saya bisa tahu nih teman-teman masih semangat lah ya, nggak ditinggal tidur, mungkin bisa mengetikkan sesuatu di kolom chatnya, masih semangat nggak nih ya? Mungkin bisa tulis semangat atau selamat pagi gitu ya, atau apapun di kolom chat agar saya bisa tahu nih, audiensnya 200 sekian masih ada nggak ya? Nah, oke, sudah mulai muncul ya. Semangat, semangat. Oke. Baik, alhamdulillah. Ini semangat ya. Berarti benar-benar 277 ini punya semangat yang luar biasa. Nah, karena teman-teman semuanya sudah semangat, saya juga akan semangat nih untuk men-challenge teman-teman semuanya. Kan kemungkinan besar nih sudah punya Instagram semua ya. Atau kalau belum punya nanti tinggal beli deh. Nggak pakai beli ya. Saya men-challenge teman-teman, bisa nggak ya buat story menarik tentang kegiatan hari ini ya. 3 yang paling menarik saya akan kasih door prize. Dikirim ke alamat masing-masing. Nggak perlu diambil di tempat mana, tapi saya akan DM teman-teman, nanti yang terpilih mengirimkan alamat, terus kemudian akan dikirim oleh tim ya. Nah, teman-teman semuanya, tapi wajib untuk posting, wajib tag mentionnya di akun saya ya, di Instagram saya Hijrah Purnama. Terus kemudian saya minta satu lagi biar tim saya juga bisa mengupdate ya di Project B Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman penyelenggara hari ini, mudah-mudahan saya nggak keliru nih Instagramnya. Benar nggak ya? TUPAIFT_UNY, mudah-mudahan benar ya. Oke, sip. 3 ini diposting yang menarik, yang pokoknya ya nggak usah panjang-panjang, yang kreatif menurut teman-teman. Insya Allah 3 akan mendapatkan door prize yang paling menarik ya. Nah, yang sudah bersuara kayaknya udah nggak sabar tuh ya, pengen ngetikkan sesuatu. Tapi jangan lama-lama, hanya hari ini saja, jadi tidak sampai besok. Besok tinggal diresum dulu, nggak seperti tugas kuliah ya, sampai harus beberapa halaman. Tapi ini dibuat simpel saja agar kita sama-sama seru-seruan ya dalam materi pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan sudah siap untuk menerima materi. Saya kalau nggak salah dapat giliran ini 90 menit ya. Tapi mudah-mudahan sebelum 90 menit sudah bisa diselesaikan sehingga kita punya banyak waktu untuk saling tanya jawab begitu ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab.
Kalau tidak, nanti saya minta tolong moderator deh yang jawab nanti ya. Mudah-mudahan bisa. Baik, teman-teman semuanya, slide saya sekarang sedang berada di outline presentasi. Saya kira-kira akan bicara sedikit tentang ini ya. Nggak jauh-jauh dari konsep ihsan tadi, tapi sebelum menuju ke sana, saya akan bicara tentang penduduk dan sampah, jumlah orang dengan sampah, gitu ya. Kemudian sampah menjadi ternyata isu global, gitu. Terus kemudian nanti kita akan berkenalan dengan mengulik perjalanan panjang dari sampah ini seperti apa. Jadi tema sampah ini menjadi salah satu tantangan saat ini karena problemnya ternyata ada di mana-mana. Dan akhirnya mudah-mudahan nanti kita bisa membangun sebuah ekoteologi. Kira-kira kita menjadi makhluk yang mencintai bumi, salah satunya lewat pengelolaan sampah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk bisa berbicara 4 ini, tapi sengaja dalam materi saya tidak membagi-bagi, jadi supaya mengalir saja ya. Mengalir kira-kira, dan jangan lupa teman-teman sudah diminta oleh moderator tadi untuk menyiapkan alat tulis. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan di slide-slide yang belum dipahami nih ya. Silakan untuk ditulis dan kemudian bisa untuk ditanyakan. Kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, Indonesia seperti kita tahu saat ini berada di posisi nomor 4 di dunia. Kalau kita ngomongin tentang jumlah penduduknya. 7, sekian miliar penduduk bumi saat ini. Yang paling tinggi tidak lain tidak bukan adalah Cina, kemudian diikuti oleh India dan Amerika, kemudian kita di posisi nomor 4. Mudah-mudahan masih benar ini ya, karena saya ambil ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin geser-geser dikit lah angkanya ya, tapi kayaknya kita masih di posisi nomor 4 di dunia. Dalam kategori ini berarti kita punya posisi juga yang sangat membanggakan, adalah kita menjadi negara paling banyak penduduk Muslim di dunia ya. Tapi bukan negara Muslim gitu ya, tapi punya penduduk Muslim yang paling tinggi di dunia. Nah, dalam konteks ini nanti kita akan juga bicara ya, bagaimana peran Muslim dalam pengelolaan lingkungan atau pengelolaan sampah. Kira-kira gitu. Nah, yang menariknya teman-teman semuanya, ternyata peningkatan jumlah penduduk yang ada setiap tahun di Indonesia ya, ataupun di dunia ya, ini menjadi hal yang berpengaruh ya. Peningkatan jumlah penduduk membawa pengaruh yang besar terhadap kuantitas sampah yang dihasilkan. Ya. Sebentar. Oke. Tahun ini data yang ditunjukkan adalah lewat statistik persampahan Indonesia. Data tahun 2008 menunjukkan angka bahwa ada 38,5 juta ton sampah per tahun. Kok banyak ya? Kok berjuta-juta ton sampah yang dihasilkan? Kira-kira gitu ya. Tapi ternyata satu dekade ke depan, 2018, ini belum 2021 ya. Di 2018 kita punya data menunjukkan bahwa angka sampahnya sudah naik. Tidak lagi 38, tapi ini menjadi berapa? Menjadi 65 ya. 65,2. Naik nih teman-teman. Naiknya hampir 70% untuk naik. Ya, kita bisa bayangkan 2020 pasti jumlah penduduknya jadi lebih banyak ya. 2021 juga begitu. Jadi tidak heran bahwa naiknya jumlah penduduk ini akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Semakin naik, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Aktivitas kita semakin kompleks. Nanti kita coba lihat ya, bagaimana dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat penyebaran potensi sampah di Indonesia, ya, dominasi di Pulau Jawa memang ya, tempat kita saat ini. Walaupun teman-teman mungkin ada yang berada di luar Pulau Jawa di tempatnya masing-masing, tapi Pulau Jawa punya potensi besar untuk menghasilkan sampah. 57,49%
penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Jadi tingkat kepadatan penduduknya menjadi lebih tinggi juga. Sehingga jumlah sampah yang dihasilkan juga lebih banyak. Sehingga ya kalau ini angka lagi ya, angka kok beda-beda Pak, nggak masalah. Yang penting kita bisa tahu bahwa ada variasi data memang, tergantung siapa melakukan dan siapa yang mengeluarkan data tersebut. Tapi buat kita, seorang Muslim yang baik ya, kita perlu tahu ya, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sudah disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, ya, disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi Allah disampaikan melalui Rasulnya 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan bahwa bumi ini akan punya masalah serius di masa yang akan datang yang tidak jauh-jauh. Ini adalah hasil perbuatan tangan kita sendiri. Ini tantangan bagi kita semuanya untuk menjadi Muslim yang baik, ya. Nah, kita bisa lihat berbagai macam media massa saat ini, ya, baik media cetak, media elektronik, menggambarkan situasi tersebut. Misalnya contohnya, orang-orang kenal sampah itu kira-kira tahun 2006, teman-teman semuanya. Saat terjadi suatu ledakan besar di sebuah tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA di Jawa Barat. Namanya TPA apa? Nanti jadi kuis nih, TPA apa ya? Meledak, kemudian kira-kira 150 sekian orang meninggal, ya, dan diperingati setiap tahun saat ini di tanggal 21 Februari sebagai hari peringatan peduli sampah nasional. Bayangkan sekian bulan TPA-nya nggak bisa beroperasi, sampahnya menumpuk nih Mas, teman-teman semuanya. Di depan sekolah, di depan pasar, dan seterusnya di kota Bandung tersebut. Sangat-sangat terkenal. Teman-teman nanti silakan googling, cari Bandung Lautan Sampah, ya, tahun 2006 terjadi. Dan diprediksi beberapa hari ini sudah mulai terjadi lagi di kota yang sama, di Bandung juga, karena ada perubahan pola operasional yang dilakukan di sana. Tidak jauh-jauh, Yogyakarta 2019 juga pernah, teman-teman. Pernah beberapa saat, mungkin sekitar 1 mingguan, di Malioboro penuh dengan sampah. Ini tampilan di dekat stasiun Tugu, ya, Jalan Pasar Kembang. Kemudian ini di depan Kridosono, stadion kita bersama, menumpuk sampah. Kurang lebih 1 minggu tidak bisa kemana-mana. Ya. Nah, apakah ini terus terjadi? Oh, ternyata nggak berubah nih, masih terjadi juga, teman-teman. Ini terjadi di sebuah TPA di Kota Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari sana. Awal tahun 2020 terjadi apa? Sebuah TPA sudah menampung sekian ribu ton sampah, kemudian tiba-tiba tanggul yang ada di sini nih, ya, jebol. Sampahnya keluar. Pas sampahnya tanggulnya itu di sebelahnya itu ada sungai. Sungainya namanya Sungai Cisadane. Cukup terkenal ya sungai tersebut. Dan bayangkan sampah akan mengalir kemana tuh ya? Mungkin akan berakhir ke laut. Jadi tantangan kita udah ditempatkan di satu tempat tersebut ternyata menjadi masalah lagi. Wah, ini benar nih ya, telah nampak kerusakan di darat maupun di laut yang disebabkan oleh aktivitas tangan kita bersama. Sampah ini dari mana? Dari kita semuanya, ya. Ini tahun 2020. Bagaimana dengan 2021 gitu ya? 2021 saya coba untuk mengumpulkan banyak sekali kota-kota yang bermasalah dengan sampah, tapi yang menarik ada kota Pekanbaru. Mungkin ada juga teman-teman yang berasal dari kota Pekanbaru. Di awal tahun 2021, ini ada masalah besar di sistem pengolahan sampah di kota Pekanbaru.
Kira-kira berjalan sekitar 3 bulan, sampah tersebut tidak bisa diangkut. Ini pusat kota, teman-teman, yang ada di gambar ini ya. Ini yang petugas sedang berusaha ngangkut karena tidak ada yang ngangkut. Jadi problemnya besar. Saya mencoba ikut prihatin, kemudian mencoba menulis sebuah artikel untuk bisa terbit di media cetak yang ada di sana. Alhamdulillah bisa terbit 1 kali. Kemudian ternyata dari redaksinya minta sekali lagi. Tulis lagi, kira-kira berselang 2-3 minggu saya tulis lagi. Kemudian selang 1 bulan minta lagi, ditulis lagi. Saya sampaikan, jangan deh, jangan banyak-banyak gitu ya. Nanti takut berlebihan. Yang ada saja dulu kita coba terapkan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat di sana. Jadi teman-teman semuanya ini terus berlangsung ya. Termasuk kita duduk hari ini di tempat kita masing-masing, mungkin kita juga sedang menghasilkan sampah. Jadi nanti kita akan cek, ada nggak ya teman-teman yang dari tadi pagi belum menghasilkan sampah apapun, gitu ya? Ada nggak? Gitu. Nah, masalah sampah ini ternyata menjadi masalah dunia, teman-teman. Jadi dari sampah dari Indonesia menjadi masalah dunia. Kita itu Indonesia diklaim nih jadi negara nomor 2. Waduh, jelek banget ya. Nomor 2 di dunia dalam berkontribusi dalam menghasilkan sampah plastik terbanyak ke laut setelah Cina. Saya yakin 200-300 orang yang hadir hari ini tidak akan setuju kalau saya bilang, yuk kita sama-sama rebut posisi nomor 1 nih ya. Kita nomor 1 aja deh. Rasanya tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau untuk merebut posisi tersebut, gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana posisi nomor 1, nomor 2 sampai nomor ke-10 mungkin nggak ada nama Indonesia gitu. Ini bareng-bareng buat kita. Ini dikeluarkan di tahun 2015 oleh satu tim peneliti yang terkenalnya adalah Bu Jambek ini ya dari Universitas Georgia Amerika. Walaupun banyak sekali ahli-ahli pengolahan sampah di Indonesia tidak setuju dengan metode tersebut. Tapi karena sudah keluar dalam bentuk jurnal dan jurnalnya sangat bereputasi, sehingga mau tidak mau ya kita harus mengklaim bahwa aktivitas tersebut memang benar adanya. PR kita bersama ya teman-teman ya. Setelah diklaim ini banyak sekali kegiatan-kegiatan teman-teman ya. Misalnya salah satunya dilakukan oleh teman-teman dari Pandu Laut. Ini saya ambil dari story-nya Sustaination ya. Dan ternyata pada saat tahun 2018 si Pandu Laut ini mengadakan aksi bersih-bersih di pantai gitu. Sehingga menemukan satu potongan merek sampo. Saya mohon maaf nih harus menampilkan merek ya, tapi bukan bermaksud apa-apa, tapi ini adalah menjadi bukti bahwa apapun tindakan kita, sekecil apapun akan mempengaruhi terhadap keberlanjutan kualitas lingkungan kita. Sampo ini saya yakin 300 orang yang hadir, kecuali yang hadir ada dosennya, ya, dosen yang sudah berumur 40 atau 50 tahun, mungkin hanya si dosen ini yang pernah lihat bungkus Sunsil ini. Bungkus sampo ini. Karena apa? Bungkus sampo ini diproduksi di tahun 80-an. Dan saat ini bukan warnanya seperti itu, bukan modelnya seperti itu. Bayangkan di 80-an, kemudian baru ditemukan tahun 2018, teman-teman. Jadi ada berapa tahun tuh ya? 30 tahun, 38 tahun. Sampah samponya terombang-ambing, kena panas di laut, kena air asin, kena pasir, kena macam-macam, kena hujan dan seterusnya. Tapi tagline Sunsilnya masih ada nih, hitam mengkilau. Buktinya itu gambar. Teman-teman lihat gambarnya, mbaknya masih dalam kondisi hitam mengkilau. Gitu ya. Mungkin aslinya orangnya jadi foto model di tahun 2008, di tahun 1980 masih ada nggak sampai sekarang ya? Mungkin kalau masih sehat ya, rambutnya nggak hitam lagi lah. Mungkin sudah beruban sedikit, tampilannya sudah lebih banyak keriput-keriputnya. Tapi di bungkus yang ini, teman-teman lihat semuanya, mbaknya masih cantik, hitam mengkilau sesuai dengan slogan. Artinya apa?
satu bungkus plastik saat berakhir ke lingkungan, dia punya waktu yang sangat lama untuk bisa terdegradasi atau bahkan tidak terdegradasi. Jadi hati-hati, jangan sampai kita diminta pertanggungjawabnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, walaupun baik maupun jelek, sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sama-sama hati-hati ya. Ini juga pengingat bagi kita semua, bagi saya terutama ya. Di 2018 pernah ditemukan juga satu paus di Wakatobi, ya, sebuah pusat destinasi wisata yang ada di bagian timur Indonesia, ternyata terdampar dan dicoba dibelah perut pausnya. Wah, ternyata ketemunya apa? Sendal, botol susu, kaleng, dan seterusnya. Tali rafia, botol plastik, gelas plastik, sendal jepit, kantong plastik, plastik keras, dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan kita bersama, apa sekarang di laut itu sudah pakai sendal ya? Jangan-jangan paus ini minumnya susu Indomil, jangan-jangan. Jadi, tantangan kita bersama, pertanyaannya adalah kalau kita nggak ngaku nih, itu sampah saya loh dari darat, berarti kita klaim bahwa paus, cumi-cumi, mungkin ya kayak di Bikini Bottom mungkin ya, di Squidward dan teman-temannya sedang berpesta di sana dan menghasilkan sampah. Tapi kok kayaknya saya masih yakin ini adalah sampah dari darat yang terbawa ke laut ya. Nah, bagaimana tidak kondisi-kondisi sekelumit gambar ini yang mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya, ini mungkin saja ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu ya. Jadi setiap aktivitas kita itu akan menghasilkan sampah limbah, ya. Bahkan pada aktivitas pokok, makan, minum, kan makan nih. Saya nggak pernah masak, Pak. Saya tinggal beli, gitu. Ya, yang menyediakan beli itu juga menghasilkan sampah, gitu ya. Kita beli pakai ojek online, ada plastik, ada styrofoam, ada sendok dan seterusnya. Jadi setiap apapun aktivitas kita pasti menghasilkan sampah. Kecuali kita diam bengong aja selama 1 hari, itu nggak menghasilkan sampah, nggak makan, nggak minum. Tapi saya kok yakin mungkin nggak bisa beraktivitas seperti itu ya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun itu ya, mau baru lahir sampai meninggal pun tetap menghasilkan sampah. Buktinya apa? Bayi baru lahir nih teman-teman. Bayi baru lahir banget gitu ya. Baru lahir banget, terus kemudian apa? Dibungkus, dipakaikan ya, dipakaikan popok sekali pakai. Nggak lama, sejam, 2 jam, udah buang air besar, air kecil. Udah jadi sampah. Popok sekali pakainya sudah menghasilkan sampah. Itu baru lahir. Nah, kita nanti meninggal nih. Insya Allah kita akan meninggal semuanya. Meninggal, saat kita meninggal, dimandikan, dikafankan, dibersihkan, juga tetap menghasilkan sampah. Jadi apa? Begitu zolimnya kita terhadap bumi, kalau hal-hal kecil pun yang sederhana, kita tidak bisa terlibat, tidak bisa mengusahakannya supaya tidak terjadi pencemaran. Gitu ya. Nah, jumlah sampah limbah ini semakin meningkat, teman-teman. Seiring dengan meningkatnya tadi penduduk, semakin meningkatnya kuantitas kegiatan. Online jangan-jangan nih satu meja isinya apa? Wah, ini martabak, oh ini pisang goreng, oh ini roti bakar. Kita sampaikan sama orang tua kita, itu butuh supply nih Bapak Ibu, nih hari Minggu ada kuliah juga nih sama Pak Izra di tutorial PAI. Nah, semakin praktis aktivitasnya, maka semakin kompleks sampahnya. Contohnya apa, Pak? Kok semakin praktis, semakin kompleks gitu ya? Contohnya gini, teman-teman. Misal nih ya, saat teman-teman nanti mungkin ada yang namanya KKN ya, pada saat nanti kita sudah tidak online lagi, ada KKN nih. Saat KKN pingin ngumpulin warga,
pengen ngasih sosialisasi kepada masyarakat, ya. Dikumpulkan warga 30 orang gitu misalnya. Terus kemudian dipanggil pembicara suruh ngomong. Kan nggak enak kalau warga ngumpul nggak pakai makan minum. Kalau online seperti ini panitia nggak perlu repot-repot kan. Pak Ijro mau minum apa? Udah ada minum sendiri ya. Udah ada kue sendiri dan seterusnya. Jadi semakin simpel. Nah, semakin praktis aktivitasnya apa? Contohnya gini. Saat kita mengumpulkan warga untuk sosialisasi tadi ya, kita kan harus menyediakan teh mungkin ya, eh, teh hangat sama beberapa gorengan lah ya. Nah, gambarannya mungkin di warga di sana pakai teh hangat yang udah ditaruh di gelas dipakein tutup, dibagi satu-satu. Kemudian makanannya ditaruh di piring kecil, kemudian ada 2 atau 3 jenis, kemudian diedarkan masing-masing. Tapi ribet, Pak. Nggak ada yang nyuci. Aduh, kita buru-buru mau nyuci. Ini buat laporan ini, buat tugas ini. Belum lagi dosen ini, dan seterusnya. Udahlah, biar nggak capek-capek nyuci-nyuci, saya pakai gelas lagi dan seterusnya. Ya udah, kita pesen saja deh. Dekat-dekat UNY itu banyak toko roti tinggal pesen pakai dus. Rotinya diplastikin satu-satu biar higienis, sampai ke cabenya diplastikin, sampai ke sedotannya diplastikin. Semuanya dibungkus pakai teh, tapi kebetulan tehnya nggak hangat ya, pakainya teh kotak ya. Kan praktis, gampang, tinggal order by WA atau telepon, diantar ke lokasi, kemudian kita bagi ke warga. Praktis, waktunya bisa dihemat ngerjain laporan KKN, ngerjain deadline yang lain, ikut webinar mungkin juga ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, belum bisa sampai sekarang untuk makan dus kotak kuenya. Belum bisa makan plastik pembungkus kuenya. Gitu. Belum, paling cuma bisa makan cabenya aja. Sedotannya juga nggak bisa dikunyah. Akhirnya menjadi sampah. Kalau tadi pakai gelas, pakai piring kecil, sampahnya dirubah jadi air limbah gitu ya, yang bisa diolah dengan mudah gitu ya. Tapi saat menjadi gelas air mineral, kotak teh kotak tadi, atau plastik pembungkus kue plus dusnya, ya katakanlah itu menjadi tantangan besar bagi kita untuk berpikir bahwa udah deh nggak usah mikir praktisnya, tapi berpikir terhadap kebermanfaatan terhadap lingkungannya. PR kita sama-sama ya. Nah, akhirnya apa? Kadang kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Misalnya sudah punya sepatu 1 rak, tapi masih ingin beli sepatu lagi. Saat beli sepatu dibungkus karena belinya online, dibungkus pakai pengaman plastik double-double, pakai pakai lakban, pakai kotak, pakai macam-macam. Terus kemudian yang dipakai kan sepatunya, kotaknya nggak dipakai. Masa sih ke kampus pakainya kotak sepatu baru kan enggak kan? Tapi pakainya adalah sepatu baru. Jadi sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan. Jadi nggak disukai. Di dalam Al-Quran disebutkan dan Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa ketidaksukaannya terhadap aktivitas yang mubazir. Jadi tantangan kita bersama. Nah, teman-teman sudah panjang lebar mendengarkan saya berbicara. Nah, ini saatnya saya minta teman-teman untuk saya ingin tahu nih, yang 315 orang yang hadir pada kesempatan hari ini, sejak tadi pagi sudah menghasilkan sampah mana saja ya? Nah, coba nih ketikkan di kolom chatnya masing-masing. Oh, saya cuma nomor 1, Pak. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Saya ingin tahu nih, teman-teman UNY kira-kira setengah hari ini sudah menghasilkan sampah nomor berapa ya? 1, 2, 3. Oh, nomor 2 dan 4 Azizah ya. Carnela nomor 7, 4, 7, 3 dan seterusnya. Ayo langsung. Belum ada. Wah, ini ada yang belum nih. Saya panggil deh siapa ini yang belum. Mantap nih. Belum ada siapa nih tadi? Nur Evirda, belum ada ya, benar ya? Berarti kemungkinan Nur ini panitia belum belum sarapan, belum makan siang, ya.
Kalau sudah sarapan sama makan siang, kemungkinan sudah ada sampah. Oh, saya nggak menghasilkan sampah, tadi dimasak sama ibu. Sudah, itu sudah menghasilkan sampah. Nur Evirdaya, nanti kita ngobrol ya, mudah-mudahan beneran nih, belum menghasilkan sampah. Nomor 4, 2, dan 3. Aduh, ini dari teman-teman Boga nih ya, Pratitis ya. Oh, ternyata sudah diborong sama dia. 1 sampai 7 sudah semuanya. Alhamdulillah ya. 1, 2, 4, 6, 7 habis bersih-bersih. Oh ya, hari Minggu ya. Muhammad Iqbal juga sudah borong semuanya. Oh, ternyata dari tadi nugas terus ya. Masya Allah, Yulia dari pagi ini hari Minggu loh, jangan nugas terus. Teman-teman mahasiswa jangan lupa liburan, jangan terlalu fokus sama tugas ya. Siapa tahu keluar 15 menit, setengah jam bisa buat lebih fresh sehingga tugasnya yang seharusnya bisa dikerjakan 1 hari ternyata setengah hari bisa jalan tuh ya. Semua dan seterusnya. Wah, aktif ya. Ternyata nggak pada tidur. Top teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Ini masih ada setengah slide lagi. Mudah-mudahan waktu saya masih cukup nih. Kayaknya sudah setengah jam. Nah, ternyata teman-teman semuanya setelah kita dapat info tadi ya, sampah semakin kompleks. Ini memperparah kompleksnya masalah. Ternyata teman-teman, menurut studi yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2018, ya, disebutkan di situ bahwa ada indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup. Nah, itu kayaknya nggak sabar mau nanya. Kayak. Indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup Indonesia 2018. Indeks perilaku ketidakpedulian. Kayak apa ya? Berarti dinilai orang-orang yang tidak peduli. Angkanya menunjukkan bahwa ternyata orang itu sangat peduli terhadap energi. Kok kebalik, Pak? Itu kan paling rendah. Kan tadi ketidakpedulian ya. Berarti yang paling mendekati 0 itu paling peduli. Energi gitu. Mungkin nggak matiin AC hari ini, nanti bayarnya mahal, dimarahin nih sama ibu kos mungkin gitu ya. Tidak matiin lampu, bayarnya mahal dan seterusnya. Tidak matiin pompa dan seterusnya. Nah, ternyata sampah menunjukkan bahwa orang tidak peduli ya, mendekati angka 1, bahwa sampah itu tidak punya kepedulian ya. Jadi ini tantangan kita bersama. Dan ternyata baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah memilah sampah. Nah, teman-teman yang hadir hari ini, 300 orang, apakah sudah memilah sampah di rumahnya masing-masing atau di kosannya masing-masing? Nah, mudah-mudahan kalau belum, berarti nanti setelah materi ini jadi tahu ya, ada kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita lebih baik. Buang sampah sembarangan juga luar biasa. Ini ada satu gambar yang sempat viral, saya ambil dari Facebook, tapi saya lupa Facebooknya siapa. Gitu. Ini terjadi bertahun-tahun di tempat ini sudah dilarang, tapi tetap dibuang sampahnya di pinggir jalan. Habis akal yang punya rumah di sekitar sana, akhirnya apa? Dibuat ada kuburan. Ternyata setelah dibuat kuburan nggak ada yang berani buang sampah di situ. Apakah sampai segitunya ya orang kita? Makin dilarang, makin senang untuk buang, tapi pada saat dibuat kuburan seperti ini jadi takut. Jangan-jangan nanti ada penunggu di situ ngikut kita dan seterusnya. Jadi tantangan kita bersama, mudah-mudahan teman-teman kita semuanya menjadi lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, problemnya setelah jalan-jalan teman-teman, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, ketemunya ternyata masalahnya ada di sini. Allah bisa karena biasa. Biasa buang sampah sembarangan. Biasa bakar sampah. Bakar sampah nggak bagus ya? Nggak bagus teman-teman. Bakar sampah itu hanya memindahkan masalah yang terlihat menjadi tidak terlihat. Bayangkan yang kelihatan aja susah untuk dikelola, apalagi yang nggak kelihatan. Siapa nih yang bisa tangkap asap yang dihasilkan?
Saya bakar sampah nggak apa-apa, Pak, tapi asapnya saya simpan di kamar. Siapa yang bisa mabuk sama asap sampah gitu ya? Biasa membakar sampah atau biasa mengalirkan sampah. Pas kebetulan rumahnya deket deket kali, deket sungai, ya tinggal cemplungin saja, selesai. Dari utara ke selatan, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kan hanya memindahkan masalah saja nih. Jadi Allah bisa karena biasa ini menjadi tantangan kita bersama, teman-teman ya. Dan ternyata masalah sampah yang kedua, tadi pertama Allah bisa karena biasa, kita mencoba yang biasa kita lakukan, tapi kalau salah, kita harus berani bilang sama diri kita sendiri bahwa itu salah untuk menjadi makhluk yang bermanfaat untuk bumi kita bersama. Ya. Yang kedua adalah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bayangkan kalau Pak Hijrah tadi nggak dikenalin sih sama moderator. Pak Hijrah juga nggak menyampaikan sedikit perkenalan dari dia gitu ya. Saya yakin kok diminta tulis di chat nggak serame sekarang. Gitu ya. Kalau sekarang yang hadir 300, tadi yang chat 50, mungkin pada saat saya tidak kenalan, teman-teman udah males. Mungkin ini dinikmati sambil jalan, sambil nyuci, sambil makan, duduk di luar keluarga, dan lain-lain. Atau dibuka ditinggal pergi, mungkin ada di situ ya. Tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan sampah. Mungkin kita belum peduli terhadap sampah karena tidak tahu. Jadi melakukan. Nggak tahu nih, buang sampah di sungai itu berbahaya. Selama ini buang. Nah, sekarang dikasih tahu bahwa itu tidak baik terhadap lingkungan. Berarti kalau tetap melakukan, mungkin dosanya lebih besar. Gitu. Karena sudah tahu itu berbahaya, tetap melakukannya. Tidak tahu kalau sampah itu harus dipilah sesuai jenisnya untuk memudahkan pengolahan berikutnya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Berarti kita mencoba berkenalan terhadap sampah. Nanti saya kasih tahu dasarnya apa, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini problem yang ketiga, teman-teman. Ini tantangan kita bersama ya. Tadi sudah Allah bisa karena biasa, tak kenal maka tak sayang ya, dikenalin dulu biar sayang gitu ya. Taruh dulu sama sama sampah. Yang ketiga ini perlu tantangan sedikit nih ya, perlu challenge, perlu agen-agen of change ya. Eh, kita bersama mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dengan orang-orang terdekat kita. Kadang orang sudah tahu tapi tetap melakukan atau double kira-kira. Sudah tahu kok tetap melakukan gitu ya. Sudah tahu kalau bakar sampah itu nggak bagus. Tetap aja bakar sampah. Bahkan ngajak tetangganya rame-rame bakar sampah. Di hari bakar sampah. Ada loh di desa kayak gitu ya. Di hari tertentu kita bakar sampah rame-rame untuk bersih-bersih lingkungan kita. Semua bakar sampah. Sudah tahu tapi tetap melakukan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita tidak masuk ke dalam tiga bagian ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi benar-benar agen-agen perubahan untuk mewujudkan lingkungan kita jadi lebih baik. Ya, teman-teman semuanya. Masih semangat nggak nih ya mengikuti materinya? Masih? Nah, kan saya ditinggal tidur nih jangan-jangan. Masih, Papa. Siap, Pak. siap. Masih, Baik, Pak. alhamdulillah masih ya. Masih, Pak. Yang sulit untuk ngetik boleh pakai suara. Yang sulit suara boleh pakai ketik. Mungkin banyak backsound di rumahnya ya. Ada suara dangdut mungkin atau suara TV Kak, atau suara radio atau suara layarnya dibagi. Ngerjain tugas sambil menikmati Pak Hijrah atau dibagi nonton deadline drama Koreanya sambil ngerjain lihat materi Pak Hijrah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya ada apa? Dasarnya apa sih kita bicara seperti ini, teman-teman? Ada di sini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bata. Iman itu sebanyak 70 atau 60 cabang lebih. Nah, cabang yang paling utama fa'afdaluha
Qalu la ilaha illallah. Jadi cabang yang paling utama, yang paling tinggi, ya, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Gitu. Kan kita tidak lihat, kita tidak merasakan, kita tidak tahu wujudnya seperti apa, tapi kita percaya. Berarti dengan percaya kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat, itu adalah bentuk keimanan kita yang tertinggi. Nggak lihat, nggak ada yang lihat di depan kita, tapi kita mau melakukan semua perintah yang ada. Berarti itu ya dihargai. Di dalam hadis ini disampaikan bahwa itu tingkatan yang luar biasa, paling tinggi. Ya, mengimani sesuatu yang kita anggap itu adalah raja dari segala raja. Kita lanjutkan, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini sering dipakai oleh teman-teman dari berprofesi sebagai environmentalis kira-kira ya. Wa adnaha imatatul adza anitorik ya. Jadi menyingkirkan gangguan ya. Kita berharap tidak ada keluarga kita yang kena paku di jalan, kena jarum, kena duri, kita pindahkan. Karena berharap sesuatu yang mengganggu orang lain, yang kita tidak pingin orang lain itu tidak nyaman dengan sesuatu yang ada di jalan. Itu adalah yang paling rendah. Kalau kita bilang mungkin itu akhlak, ya. Akhlak terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri, dan juga akhlak terhadap lingkungan. Dan ada catatan yang paling menarik ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wah, ternyata malu adalah salah satu cabang dari iman. Paling tinggi tadi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan di antaranya gitu ya, ada malu. Malu kita hadir telat di dalam suatu forum, malu kalau kita nyontek, malu kalau nanti nggak ada yang lihat nih, padahal kita bisa ngerjain. Tapi malu, Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat, Allah itu maha segalanya. Sampai tahu isi hati dari kita semua. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita dengar hari ini, Allah tahu. Gitu ya. Jadi malu karena ada orang lain, ada makhluk lain, ada zat lain, ya, ada zat lain sang pencipta yang memperhatikan kita setiap saat, sehingga kita malu untuk berbuat yang tidak baik. Dan ini menjadi dasar, teman-teman, ya, menjadi dasar ada akhlak terhadap lingkungan dan ada malu kalau kita tidak pilih sampah, sementara tetangga kita sudah langganan bank sampah. Malu kalau kita tetap pakai air mineral sekali pakai, padahal kita punya tumbler di rumah yang tidak dipakai, gitu ya. Jadi malu kalau kita mau beli baju baru, padahal ada baju di dalam lemari yang belum terpakai dari beli dari baru, gitu ya. Jadi ada malu kita bersama. Jadi ini menjadi tantangan, menjadi pengingat bagi saya pribadi untuk menempatkan malu ini menjadi bagian dari aktivitas kita untuk peduli terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, ini tantangan kita bersama. Berarti kita harus malu saat ada anggota rumah kita, anggota keluarga kita yang masih membakar sampah. Pak, Bu, jangan bakar sampah dong. Kata Pak Ijra, bakar sampah itu tidak baik. Karena apa? Ini akan berakhir ke udara. Yang kita tidak tahu dia pergi kemana. Siapa tahu ada gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan. Ada dioksin yang dihasilkan, yang dihirup oleh orang lain, dan bisa memicu sel kanker di tubuhnya. Siapa tahu berbagai macam penyakit yang ada selama ini karena ketidakpedulian kita terhadap hal-hal kecil terhadap lingkungan. Malu kalau ada anggota keluarga kita, bahkan kita sendiri yang aktivitas setiap pagi pergi ke tempat lain untuk buang sampah yang kita hasilkan di rumah kita, yang akan menyebabkan pencemaran sungai, berakhir ke laut,
paus tadi jadi pakai sendal Ardiles, jadi pakai minum susu Indomil, dan macam-macam. Sehingga berakhir di laut, dan sampah juga akan berakhir ke laut. Menyebabkan apa? Berbagai makhluk laut akan tercemar oleh sampah kita. Tapi ingat tadi, Ar-Rum tadi disampaikan bahwa Allah akan memberi sesuatu supaya kita merasakan apa yang kita kerjakan terhadap lingkungan. Teman-teman semuanya, hasil laut ini kita tidak sadar ini akan kembali ke dapur kita. Kalau tempat di rumah paling banyak menghasilkan sampah adalah dapur, berarti sampah yang kita hasilkan akan kembali ke dapur kita. Bayangkan, luar biasa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya bahwa akan dirasakan akibat dari perbuatan kita. Bayangkan kita makan ikan, ikannya sudah tercemar dengan mikroplastik. Ada plastik di dalam ikan. Tidak heran akhir-akhir ini ada penelitian bahwa feses kita, tinja kita, buangan kita tiap hari itu juga sudah mengandung plastik. Tubuh kita sudah penuh dengan plastik. Buat teman-teman pencinta Korea mungkin ya, wah kita seru nih Pak. Sudah berakhir dengan plastik, nggak perlu jauh-jauh ke Korea, nggak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk operasi plastik. Kita jadi awet muda Pak. Aduh, plastik di dalam tubuh ini jadi lebih berbahaya lagi teman-teman. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah kanker. Oh, saya nggak makan ikan Pak. Saya nggak makan paus. Paus tadi makannya plastik. Halo, ada aktivitas yang kita lakukan di dapur saat ini yang bergantung ke laut. Apa itu? Kita pakai garam yang hasil produk laut. Dan penelitian akhir-akhir ini menyebutkan bahwa garam pun sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Ukurannya sangat-sangat kecil. Jadi kita sudah mengkonsumsi plastik. Jadi orang Indonesia mungkin akan awet muda dibandingkan dengan orang-orang lain. Jadi tantangan kita selama ini. Nah, teman-teman, saya ingin tahu nih, aktivitas selama ini di rumah terhadap sampah yang dihasilkannya itu, kita jujur-jujuran ya, di rumah kita masing-masing. Oh, saya lagi nggak di rumah, Pak. Di tempat kosannya, setiap sampah yang dihasilkan, mau di mana saja, itu diapakan? Nah, saya punya pertanyaan. Nanti sama kayak tadi ya, jawab lagi di kolom chat, pilih nomor saja. Nah, kira-kira mana? Jadi, di rumah atau di kos saat ini, bagaimana cara mengelola, dalam tanda kutip ya, mengelola sampah? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 diangkut oleh truk sampah? Atau nomor 4 sudah berbuat mendaur ulang sesuatu sampah yang dihasilkan di rumahnya sendiri? Saya ingin tahu, nomor berapa ya? Oh, nomor 3 ternyata. Wih, jujur nih, Ridwan nomor 1, Nida juga nomor 1 ya. Nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 3. Nomor 1, nomor 3, ada yang nomor 4 nggak? Oh, ada ternyata. Zidan nomor 1. Sudah bakar sampah tapi dia daur ulang juga ya. Ke TPA langsung sih Pak, sebetulnya. Wah, ini Morita jangan-jangan rumahnya di TPA gitu ya. Tinggal buang, langsung buka jendela, langsung di TPA. 3 Pak, wah ini anak kota semua jangan-jangan. Nah, Vivi, tugasnya Vivi menjadi agent of change untuk merubah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Gimana caranya? Insya Allah akan mudahkan. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, sebagian besar nomor 3. Ini anak kota semua nih, jangan-jangan ya. Wah, Pratitis ini luar biasa nih. Tadi sampah paling banyak dia dihasilkan ya. Ternyata nomor 2. Nah, besok-besok berdiri di pinggir kali supaya jadi polisi. Pratitis, sang jogo kali ya. Jadi menjaga kalinya supaya tidak dibuang sembarangan oleh masyarakat. Oke, keren nih teman-teman, pada aktif semuanya. Saya jadi semangat juga. Nah, yang paling baik yang mana, teman-teman? Paling baik ya kita menyerahkan ke pihak lain. Berarti kita perlu membayar supaya pihak lain bisa mengelola sampah kita. Tapi kalau mau jujur, teman-teman ya, kalau mau jujur, adakah? Nah, ini challenge nih.
Adakah teman-teman yang tahu biaya iuran sampah di tempatnya masing-masing? Coba deh sebut berapa rupiah. Ada yang tahu nggak? Tiap bulan dibayarkan oleh orang tua yang pakai sistem nomor 3 nih. Siapa tadi yang jawab? 7.000 per bulan, 35.000 per bulan. 50.000. Oke. 15.000, 40.000, 50.000, 20.000. Flat ya biayanya ya, nggak naik turun, tetap sama ya. Beragam biaya yang dikeluarkan. Mahal nggak ya itu ya? Mahal nggak ya? Murah ya? Kayaknya murah kan 5.000 per ambil. Nggak apa-apa deh. Murah, murah banget ya. Kita sangat terjangkau. Apa-apa murah. Ya. Nah, tapi teman-teman bayangkan. Hasilin kita taruh depan rumah kita sampah satu plastik kecil. Bayarnya 50.000. Pas saat bersih-bersih tadi, siapa tuh yang bersih-bersih ya? Taruh sampahnya satu lemari, ditaruh di situ, di depannya. Apakah biaya pengangkutannya jadi lebih mahal? Enggak. Biayanya tetap 50.000. Bayangkan, ngangkut satu plastik kecil 50.000, angkut satu lemari 50.000 juga. Jadi, pengelolaan sampah butuh perhatian kita bersama. Seharusnya, kayak sistem pemakaian air dan listrik, kalau makin banyak pakainya, makin mahal dong. Makin banyak dihasilkan sampahnya, makin mahal dong. Biayanya beda nih. Bawa satu lemari sama bawa satu plastik kan. Jadi tantangan kita bersama. Ya. Nomor 3 oke lah. Gitu ya. Nomor 4 yang paling oke. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah menerapkan sistem ini. Pak, jurusan saya boga loh, masa saya diajak pengomposan. Siapapun, karena tidak ada terkecuali manusia tidak menghasilkan sampah. Kalau tidak mau ditanya nanti di depan pintu saat kita baris dihisap sama-sama, nah, silakan melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan kita bersama. Nomor 1, ayo kita kurangi. Nomor 2, ayo kita kurangi. Saya nggak bilang stop, karena itu menjadi kebiasaan, tapi pelan-pelan lah kurangi. Kalau selama ini bakar sampah setiap hari, besok dibuat jadwal. Mungkin 3 hari sekali. 3 hari sekali kayak minum obat ya. 3 kali seminggu maksudnya ya. Besoknya lagi, minggu depannya lagi 2 kali seminggu. Besoknya lagi jadi 1 kali seminggu. Jadi 1 bulan sekali. Dan seterusnya akhirnya tidak ada lagi aktivitas yang berbahaya bagi lingkungan. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi menjadi isu global yang sudah kita sampaikan tadi ya. Bahwa Indonesia posisinya nomor 2 sehingga berbagai macam masalah. Mikroplastik di makanan laut, mikroplastik di garam di ikan teri, mikroplastik di ikan teri juga ya. Mikroplastik ditemukan dalam tinja. Oh, berarti udah masuk dalam tubuh kita. Tapi kan keluar, Pak, di dalam tinja. Iya, yang keluar ketahuan. Yang dalam tubuh gimana? Nggak ada yang tahu ya berapa banyak plastik yang sudah kita simpan. Jangan-jangan kita jadi pabrik plastik nanti ya. Nah, ini tantangan kita bersama. Kayaknya saya sudah sekitar 50 menit ya. Nanti kalau lewat waktunya sudah habis, mohon saya diinfokan ya, Mas Moderator. Karena tugas saya adalah membuat teman-teman tidak tidur, berarti saya nggak boleh tidur juga, harus ngomong-ngomong terus. Di sisi lain teman-teman semuanya, ini dilema kita bersama ya. Di sisi lain, produksi sampah itu terus meningkat. Kita coba lihat. Kantong kresek, terutama dari pembungkus ya. Kantong kresek, di mana tempat yang kantong kreseknya berbayar ya? Mungkin di tempat-tempat retail-retail besar. Tapi pasar-pasar tradisional, kantong kresek itu gratis. Mau warna biru kah, mau warna merah kah, warna hitam kah, warna putih kah, berbagai macam warna. Tapi kabar buruknya teman-teman, ini saya kasih tahu buat calon-calon pemikir teman-teman ya. Waktunya, umur si kantong kresek ini pendek banget. Umurnya hanya dari pasar ke rumah kita. Tanya sama ibu kita masing-masing. Hari ini bawa berapa, Bu? Hari ini hari Minggu, mungkin ibu-ibu sudah belanja ke pasar. Oh, hari ini kira-kira 4 plastik. Ya. Umurnya hanya dari pasar sampai ke rumah kita. Ya kalau jaraknya 10 menit, ya umurnya hanya 10 menit.
kemudian sudah kotor kena minyak, sudah kotor kena ikan, sudah kotor kena sayur, kena tahu, kena tempe, kena macam-macam, akhirnya apa? Berakhir di tong sampah kita. Jadi ini PR kita bersama. Nah, berarti gimana caranya, Pak? Oh, berarti kita harus hemat supaya tidak pakai kantong kresek. Tadi ya, semakin praktis, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Silakan ribet, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi lingkungan. Sudah punya nih Pak, kantong kresek di rumah sudah banyak. Belajar nih, lipat segitiga kantong kreseknya. Dilipat kecil, dimasukkan ke dalam dompet. Selain uangnya dibawa, kreseknya bawa sendiri dari rumah. Orang-orang dulu, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita dulu, kalau belanja ke pasar bawa tas sendiri. Ibunya diingetin di rumah, beli bawang 1000 nggak usah pakai plastik lah, langsung aja, kan plastiknya nggak ikut dimasak. Berarti apa? Bawangnya kok yang perlu gitu. Jadi tantangan kita bersama adalah mengurangi kantong kresek supaya umurnya lebih panjang. Oh, sudah terlanjur Pak beli hari ini. Yang dibeli hari ini kantong kreseknya dicuci bersih, dijemur, dikeringin, dilipat, besok belanja lagi bawa kantong yang sama. Siapa tahu bisa dipakai 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Berarti sudah ada penghematan 10 kali. Walaupun Pak, cuman kan kantong kresek, nggak ngaruh sama Indonesia segede gaban ini. Nggak ngaruh sama Indonesia Raya, Pak. Ya kalau kita berpikir kayak gitu, ya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Hari ini Pak Ijras saja yang mencoba untuk mengurangi kantong kresek. Tapi hari ini saya bertemu dengan 306 orang. 305 orang. Mudah-mudahan ada yang sadar, terketuk hatinya, dapat hidayah. Besok belanja ke Indomaret, belanja ke Alfamart, nggak pakai kantong kresek. Setengahnya saja, udah lumayan nih. 150 orang sudah sadar tidak pakai kantong kresek. Ya, gitu ya. Ini yang pertama. Ini berat banget, teman-teman. Mudah-mudahan kita sama-sama coba. Saya juga masih sekali-sekali lah kantong kresek. Tapi kantong kreseknya tidak ada yang dibuang. Semuanya dibersihkan di rumah, dimasukin ke kantong lagi. Saat pergi lagi sudah ada. Ya. Kemudian, nah ini agak berlebihan juga nomor 2. Kadang-kadang kita mendapatkan produk kemasannya berlebihan. Dulu pisang itu jual 1 sisir, 1 tandan. Sekarang di Indomaret jualnya 1 saja, single gitu ya. Jadi karena kebutuhan anak kos mungkin ya. Sekarang apa tantangannya adalah yuk kita pilih-pilih produk yang tidak banyak kemasannya, tidak berlebihan kemasannya. Belanja di pasar aja deh, yang belinya banyak, harganya lebih murah, terus kemudian kita bisa stop plastiknya. Jadi membeli produk macam-macam tadi ya tantangan kita bersama. Kemasan cantik UMKM nih ya, ini juga tantangan kita bersama teman-teman dari Boga nih ya. Semuanya dibungkus pakai macam-macam. Ini tantangan pasar. Orang senang melihat bungkusnya yang menarik, baru beli isinya. Pas beli isinya, kok nggak enak ya? Nah tuh, makan bungkusnya. Biar bungkusnya enak gitu ya. Jadi ya tantangan kita bersama. Beli produk bukan karena bungkusnya, tapi karena enaknya. Dikemas menarik agar pasarnya juga ikut naik. Tapi ternyata menjadi masalah buat lingkungan kita bersama. Plastik-plastiknya tidak bisa diolah oleh lingkungan, oleh pasar kita. Jadi tantangan kita bersama. Atau produk-produk praktis lainnya ya. Kemasan saset, ini yang kita kelola teman-teman. Kemasan saset ini dikelola oleh Project B. Ini pesan sponsor ya. harus menyampaikan. Project B mengelola sampah jenis ini karena belum ada satu teknologi pun yang bisa mengolah sampah ini. Saset makanan, minuman, deterjen, pewangi, dan seterusnya. Mau cari merek apa saja, ada di Project B Indonesia. Teman-teman 300 orang, silakan dukung kegiatan Project B Indonesia. Datang, belanja online boleh, lihat proses produksinya juga boleh, janjian dulu ya, supaya bisa tahu, oh ternyata jangan-jangan sampah saya yang dihasilkan di kos berakhir di Project B Indonesia. Nah, ini tantangan kita bersama. Karena apa teman-teman? Karena perjalanan sampah itu
sangat-sangat panjang. Kayak materi hari ini ya, Pak, panjang banget. Betul. Jadi dikasih waktu 90 menit, ini senang banget saya. 90 menit suruh ngomong panjang lebar sama teman-teman, menghibur teman-teman, mungkin sudah ada yang sayup-sayup, jangan-jangan saya ditinggal tidur. Mudah-mudahan tidak ya, tadi sudah ketik semangat sebenarnya. Perjalanan panjang dari sampah. Apa yang terjadi? Ya? Sampah dihasilkan dari sumber-sumbernya, dari rumah kita, dari pemukiman, dari kantor, dari pasar, dari fasilitas umum, dari sekolah, dari kampus, dari rumah sakit, dan seterusnya. Panjang banyak ya. Ada memang saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang hadir pada kesempatan hari ini yang sudah mengolahnya secara individu. Ini luar biasa. Saya sudah ngompos, Pak. Saya sudah milah sampah, Pak. Dan terus lanjutkan. Itu adalah akhlak mulia terhadap lingkungan. Silakan. Nggak peduli diomongin apa sama tetangga. Penting saya sudah melakukan pengelolaan. Ya. Yang kedua, saya sudah melakukan, Pak. Tapi ternyata tetangga saya kok tidak, gitu ya. Tetangga saya masih buang sampah sembarangan nih, gitu ya. Berarti pilihannya yang kedua, ya. Uncontrol. Ini sebenarnya nggak boleh, teman-teman. Pelan-pelan. Berarti bukan berarti ekstrim hari ini, besok boleh nggak, tapi pelan-pelan. Hari ini boleh, besok enggak, besok lusa boleh, diselang-selang ya. Supaya timbul kebiasaan bahwa mengakhirkan semuanya ke lingkungan ini menjadi PR kita bersama, gitu ya. Terus kemudian apa? Pengumpulan ya. Yang ketiga adalah sektor informal. Oh, saya sudah pilah sampah, Pak. Saya setorkan ke pemulung, pengepul yang ada di sekitar saya. Boleh, nggak apa-apa. Itu bagus sekali. Itu adalah akhlak juga yang baik terhadap lingkungan. Atau pilihan yang keempat adalah ada petugas sampah yang tadi nomor 3 ya. Petugas sampah dikumpulkan, ada transfer point, diangkut dan menuju ke TPA. Oh, ternyata panjang banget jalur sampah yang kita hasilkan dari rumah kita masing-masing ya. Harapannya kalau sudah dikelola di awal di sumber sampah ini, mudah-mudahan akan mengurangi beban proses pengolahan berikutnya. Yuk kita sama-sama bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Kenapa teman-teman? Karena kalau sudah masuk ke sini, ini tantangan besarnya ada ya. Tantangannya besarnya apa? Lokasi TPA. TPA ya, tempat pemrosesan akhir sampah yang kalau di Jogja ada di Piungan, di Bantul sana ya. Nah, ini PR kita bersama. Ada 121 TPA yang ada di Indonesia sejak periode 2011 sampai 2014 dibangun, teman-teman. Dibangun bersama. Nah, ini sebenarnya ada videonya ya, tapi kok nggak bisa ya? Oh iya, nggak bisa. Seharusnya ada gambar ya. Ini adalah satu video drone yang diambil oleh teman di Mas Indra Sutanto ini, cukup menarik ya. Ada satu TPA di TPA-nya Jakarta, tapi lokasinya di Bekasi, namanya Bantar Gebang, diambil video drone-nya. Itu ketinggian sampahnya kira-kira sudah 20 sampai 25 meter. 8.000 ton sehari sampah warga Jakarta masuk ke TPA ini. Jadi menjadi problem yang besar juga, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan untuk berkontribusi terhadap sampah, minimal sampah yang kita hasilkan ya. Teman-teman semuanya, nah PR-nya ada di sini ya. Ternyata dari sekantong sampah yang kita hasilkan ya menjadi gunungan sampah di tempat lain, di TPA tadi. Yang 25 meter tadi. Sekantong sampah kita menjadi bukit sampah di tanah orang lain. Dari yang sederhana ternyata menjadi kompleks. Nah, yang paling buruk ini kita punya slogan ini, nggak apa-apalah, yang penting bersih di tempat kita. Ternyata
bermasalah di tempat orang lain. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, itu sudah tidak relevan di zaman milenial ini, teman-teman. Gaya kita udah pakai Instagram, udah pakai WhatsApp, tapi masih buang sampah sembarangan. Sangat-sangat tidak ideal, ya. Tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Dan juga ternyata terbukti tidak menyelesaikan masalah. Jadi tantangan kita bersama, kita diminta untuk menyayangi bumi. Dengan kita menyayangi bumi, insya Allah kita akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Jadi kita berbuat kebaikan di darat, di laut, di bumi kita. Mudah-mudahan yang ada di langit merahmati kita, memudahkan langkah kita, dan menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Nah, ini PR kita bersama. Dari mana kita mulai? Dari hal-hal yang sederhana. Ini ada gambar yang menarik dari sahabat saya, Bu Deka Wardani. Green Ramadan, ya, saya ambil flyernya. Dengan mengurangi pemakaian kantong kresek, sudah sering mendengar, tapi belum sering melakukan. Mengurangi sampah tisu, karena tisu sulit sekali untuk diolah. Sudah sering didengar, tapi jarang untuk dilakukan. Memakai kertas bolak-balik, menghemat air wudhu, tidak menggunakan styrofoam, menempatkan sampah sesuai pilihan. Sampai-sampai MUI mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan sampah. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan, serta menghindari diri dari berbagai penyakit, serta perbuatan tabdzir atau israf. Tabdzir itu apa? Menyia-nyiakan barang harta yang masih bisa dimanfaatkan. Reuse, reuse, yang menurut ketentuan syar'i atau kebiasaan umum di masyarakat. Israf itu apa? Adalah langkah atau tindakan yang berlebih-lebihan. Akhirnya nanti bisa mubazir. Ya. Ngambil makanan, diundang, nah ini kebetulan webinar, nggak pakai makan-makan gitu ya. Ngambil, diundang satu seminar, udah bayar gitu ya. Terus makannya segede Gunung Merapi. Ternyata nggak habis. Berarti berlebih-lebihan, tidak disengaja. Nah, bagaimana teman-teman berlaku terhadap pengelolaan sampah ini? Yuk kita masuk pelan-pelan ya. Mungkin perlu mencatat. Pengelolaan sampah. Ini kita harus mulai dari mana? Mungkin ya, sesuai dengan temanya. Pengelolaan sampah, kalau kita tadi sudah belajar tentang berbagai macam permasalahan sampah yang ada. Nah, ini kita coba kita lihat. Kita bisa yang mana ya? Kita coba kelola sampah. Yang pertama, teman-teman, ini ada 3 ya. Yang pertama, sebelum sampah itu dihasilkan, ada kegiatan preventif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semua orang tahu, tapi semua orang tidak melakukan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Minum air putih sekian gelas per hari, kita kurang juga. Makanan bergizi yang dimakan seimbang, kita juga tidak makan. Tidak begadang larut malam gitu ya. Begadang ya larut malam Mbak ya, maksudnya tidur tepat waktunya, bangun di pagi hari, berolahraga. Tapi ternyata sulit untuk dilakukan. Begitu juga dengan sampah teman-teman. Kita mencoba melis aktivitas-aktivitas kita di rumah, apa saja nih yang berpotensi menghasilkan sampah. Kalau kira-kira ada aktivitas yang kita bisa ganti dengan barang yang lebih hemat sampah, yuk kita lakukan. Lapar nih Pak, udah jam 2 belum makan. Pesen GoFood. GoFood-nya pesen apa ya jam segini? Lotek misalnya. Lotek. Boleh nggak request dipesan di Bapak itu? Pak, boleh nggak hari ini loteknya nggak usah dibungkus pakai styrofoam, tapi pakai yang lain. Gitu ya. Karena styrofoam sangat berbahaya bagi lingkungan, tidak bisa diolah, dan seterusnya. Gitu ya. Saya nggak usah dikasih ini nih, nggak usah dikasih sendok, garpu, plastik, tisu, yang lain-lain nggak usah dikasih. Karena saya makannya di rumah, sendok, garpu, dan seterusnya ada di rumah. Itu tindakan preventif. Sederhana teman-teman, tapi butuh effort memang dari kita. Butuh ribet.
Siapa bilang masuk surga nggak? Memang masuk surga mudah, kira-kira gitu ya. Kita dalam rangka berbuat sesuatu kebaikan, biarlah repot sekarang, berkeluh keringat sekarang, tapi kita akan mendapatkan hasil yang manis di masa yang akan datang. Kira-kira gitu ya. Capek Pak, kuliah hari Minggu. Ini udah 1 jam Pak Hijrah nggak selesai-selesai. Gitu. Nggak apa-apa. Berkeluh kesah saat ini, berkeluh keringat saat ini, tapi insya Allah akan mudah di masa yang akan datang. Yang kedua, apa yang kedua teman-teman? Saat sampah dihasilkan. Yang pertama sebelum sampah dihasilkan. Yang kedua setelah sampah dihasilkan. Yuk kita kelola, kita sudah sangat terpaksa menghasilkan sampah di rumah, kita bisa kelola di lingkungan kita. Skalanya adalah skala individu. Ini di tempat saya sudah hujan, alhamdulillah ya. Mungkin ada suara kresek-kresek, tapi mudah-mudahan tidak terlalu terganggu ya. Yang pertama adalah in situ ya, kita olah secara individu. Saya punya sampah organik banyak banget karena saya jurusan boga, hobinya masak, pagi masak, siang masak, malam masak, tengah malam masak, semua masak, menghasilkan banyak sampah. Yuk kita pilih sampah organik. Yuk beli komposter, drum. Yuk kita belajar di YouTube, ada video bagaimana mengomposkan secara sederhana. Oh, rumah saya luas, Pak. Nggak pakai komposter bisa. Gali lubang, kemudian setiap sampah organik dimasukkan ke dalam lubang itu. Oh, rumah saya kecil, Pak. Nggak apa-apa, pakai yang namanya biopori. Masukkan sampah-sampah organik tadi ke dalam tanah tadi. Supaya tidak lagi diangkut oleh petugas sampah menuju ke tempat lain yang sebenarnya kita bisa selesaikan di rumah kita masing-masing. Ya. Atau ex situ treatment. Kita nggak mampu nih Pak, saya tinggalnya di kos. Tapi di kos bisalah pilah sampah gitu ya. Pilah sampah kertas, kaca, logam. Kaca banyak ya? Setiap hari saya pecahin piring di kos. Jadi banyak sampah kaca. Enggak ya. Jadi ada sampah-sampah yang kita hasilkan di kosan kita pilah, kita coba cari. Di mana ya tempat bisa ngolah. Oh, ada bank sampah nih di dekat UNY. Kita cari. Tanya sama Google, bank sampah di sekitar UNY ada di mana? Ditunjukkan sama Mbak Google. Teman-teman semuanya di DIY ini di Jogja sudah ada sekitar 1000-an lokasi. Bank sampah, sedekah sampah. Teman-teman bisa cek nanti di sana. Ya, cari Google aja. Saya pernah cari di Google bank sampah sekitar sini. Keluar kok. Coba tes. Teman-teman yang pegang HP-nya. Kalau nggak percaya kata Pak Ijra, tulis bank sampah sekitar sini. Kecuali teman-teman sedang di hutan. Nggak ada bank sampah di sana. Yang ada bank toib. Yang ketiga, sampah hasil pengolahan. Sampah hasil pengolahan setelah diolah ternyata menghasilkan sampah. Tapi ya kita fokus nomor 1 dan 2 saja dulu deh. Nomor 3 nanti saat diskusi saja kita bertanya ya. Yang berikutnya, saya cek dulu apakah saya masih punya waktu, Mas Moderator? Masih, Pak. Masih ya. Kira-kira berapa menit lagi? 10 menitan lagi, Pak. Oh, 10 menit. Oke, baik. Saya tes nih, Mas Moderator, jangan-jangan udah tidur, ninggalin saya. Nah, sampah yang sebelum dihasilkan apa, teman-teman? Kresek. Ini adalah jenis-jenis sampah, styrofoam, popok, pembalut, sedotan, kemasan air mineral, tisu. Ini adalah barang-barang keseharian kita. Tapi jenis barang ini sangat sulit untuk diolah, teman-teman. Kresek, kresek, kertas plastik kresek ini mudah nggak diolah? Nggak mudah, teman-teman. Tapi bisa nggak diolah? Bisa. Sedotan bisa nggak diolah? Bisa. Tisu bisa nggak diolah? Bisa. Botol ini bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa yang mana? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Nah, yang bisa gimana? Bisa tapi sulit. Bisa tapi sulit. Bisa tapi sulit. Nah, karena kita sudah tahu bisa tapi sulit, kita jangan menambah beban sistem pengolahan yang ada. Bayangkan acara kita misalnya menggunakan snack box, ya. Snack box bagus sekali gambarnya, menarik. Ternyata di sini kalau dilihat ada 9 minimal sampah.
Sisa organik kalau nggak habis makanannya, dus makanan, cup botol air mineral, kemasan Tetra Pak-nya, plastik kertas pembungkus, ada tisunya, ada sedotannya, ada plastik mika, ada kantong kreseknya. Bayangkan dari satu dus kita ada 9 jenis sampah yang akan berakhir ke lingkungan. Bayangkan satu acara ada 100 dus, ada 1000 dus, acaranya acara pengajian, tapi ternyata menyengsarakan bumi kita terhadap aktivitas yang kita hasilkan. Mengolah individu, tidak ada kata selain memilah sampah. Jadi wajib memilah sampah. Setelah memilah, baru nanti tahapan selanjutnya. Mau ngolah jadi apa? Jadi memilah itu adalah pintu masuk, pintu gerbang pengolahan sampah. Tanpa memilah sampah, teman-teman, semuanya tidak akan berhasil. Jadi saat ini minimal pilah sampah jadi 2 jenis. Kalau satu jenis tidak memilah, campur namanya ya, jadi memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Saat sampah setelah dihasilkan. Cegah tadi ya, olah, pilah, kemudian olah. Ini ya, cegah, pilah, dan olah. Sebagian aktivitas ini adalah di ranah penghasil sampah, di ranah kita, di rumah kita, di kos kita, di kampus kita. Berbagai macam pendekatan agar menyampah dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan ekonomi silakan, langganan ke program bank sampah. Oh, saya tinggal di Jakarta, langganan Oktopus lewat aplikasi. Oh, saya tinggalnya di Jogja, langganan Rapel. Saya tinggalnya di Semarang, ada Waste for Change. Silahkan teman-teman cari. Ini yang mau mendapatkan nilai ekonomi. Tapi kalau mau sosial budaya, yang penting saya sedekah sajalah, berbagi ke teman-teman saudara-saudara saya yang bekerja sebagai pemulung, pengepul, boleh. Saya mau nyetorkan ke sekolah pendidikan, ada sekolah adiwiyata, ada green campus, dan seterusnya. Saya pendekatan lingkungan, yang penting saya senang saat saya melakukan sesuatu terhadap lingkungan. Ada aksi peduli. Jadi butuh pendekatan yang sustainable, apapun itu teman-teman bisa berbuat sesuatu terhadap lingkungan. Salah satunya adalah lewat agent of change kita masing-masing, lewat green dakwah, dakwah ekologi untuk mewujudkan suatu ekoteologi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penutup mungkin saya akan sampaikan ini menjadi PR kita bersama, termasuk saya. 2 ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbicara juga terhadap lingkungan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan kepada di bumi, kita jawabnya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab sesungguhnya enggak, kami ini lagi buat perbaikan agar sesuatu baik terhadap lingkungan. Kita ngelesnya kayak gitu ya. Ala innahu humul mufsiduna walakin la yash'urun ya. Ingatlah sesungguhnya mereka telah berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Teman-teman, kita semua sedang berada di waktu yang tidak lagi jelas. Tidak jelas mana musim hujan, mana musim kemarau. Tidak jelas ini penyakit apa kok tiba-tiba muncul. Mungkin ada aktivitas kita yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Nah, mudah-mudahan menjadi bagian perbaikan kita bersama. Yuk, kita sama-sama nggak perlu harus menanam 1000 pohon untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, yang bersih. Tapi mulai dulu kurangi sampah sejak dari rumah. Karena kalau bukan kita sendiri, bukan kita mulai dari diri kita sendiri, bukan mulai saat ini, dan kita tidak terus menyalahkan orang lain, rasanya itu menjadi yang paling pantas kita lakukan untuk kita bersama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam forum yang sangat baik ini. Saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Tentunya ucapan terima kasih saya kepada panitia, kepada para peserta semuanya yang sudah bersedia mendengarkan dan sangat aktif di dalam forum ini. Kita bisa saling berkomunikasi, bertegur sapa. Mungkin dalam waktu ini tidak mungkin terjawab semua pertanyaan, tapi teman-teman bisa via email, via Instagram, atau mau melihat beberapa video yang saya buat sederhana, tentunya bukan YouTuber,
dan kontak-kontak teman-teman yang ada di Butik Daur Ulang Project B Indonesia. Silahkan. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, niat kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, dan tutur kata saya yang tidak berkenan, mudah-mudahan dapat diterima manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.